Resiko gagal bayar di aplikasi Julo di tahun 2024 ini. Sebenarnya apa sih resikonya ketika kita telat bayar atau gagal bayar di Julo di tahun 2024 ini? Apakah semenyeramkan itu resikonya? Apakah kalau misalnya kita telat bayar dan tidak bisa membayar tagihan hutang di Julo, maka otomatis kita pasti akan didatangi DC lapangan datang ke rumah. Oke, kita akan bahas di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan juga teman-teman selalu diberikan kemudahan dan diberikan kelancaran rezekinya agar tidak terjerumus di masalah hutang pinjaman online ke depannya atau mungkin sekarang yang lagi bermasalah, semoga diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin amin ya robbal alamin. Nah, jadi kalau kita ngomong soal Julo, ini kan semacam kayak paylater ya. Sebuah aplikasi paylater yang kalau kalian lihat di daftar list OJK, ini masuknya bukan ranah ke pinjol ya, tapi masuknya ke lebih ke pembiayaan atau pendanaan. Ya mereka satu grup lah, sama satu jenis ya, bukan satu grup, sorry. Satu hampir mirip-mirip dengan Akulaku, Kredivo, SPayLater dan seterusnya. Atau Home Credit juga sekalian. Nah, jadi masalah ini tetap kita harus tarik ulur ke belakang dulu. Ya, Julo ini pinjol legal bukan sih? Aplikasi legal bukan sih? Terdaftar OJK bukan sih? Kalau terdaftar, artinya insya Allah ini aman. Mau seberapa besar pun jumlah pinjaman kalian, insya Allah aman. Ya, bukan berarti kita menggampangkan atau meremehkan, enggak. Tapi kita lebih kepada yakin aja bahwa masalah-masalah pinjol dan lain sebagainya ini bukan sesuatu masalah yang harusnya teman-teman khawatirkan, takutkan, atau menjadi masalah besar buat hidup kalian. Enggak. Bukan berarti kita tidak bertanggung jawab kalau kita tidak bisa membayar hutang kita, enggak. Tapi ya memang kondisi yang memang tidak memungkinkan. Kalau buat saya pribadi, kalau teman-teman masih belum ada uangnya, galbe aja dulu, insya Allah bakal aman. Karena resikonya sebenarnya sudah ada. Ya, sanksi-sanksinya sudah ditetapkan. Bukan sanksi-sanksi yang ngawang-ngawang, terus nggak jelas, enggak ya. Tapi memang selik OJK ada, terus kemudian sanksi denda juga sudah tertulis, terus kemudian aturan-aturan penagihan DC itu juga ada, nggak boleh ada kekerasan, nggak boleh ada intimidasi, dan lain sebagainya itu semuanya sudah ada sebenarnya. Jadi, harusnya teman-teman tidak perlu takut terkait hal-hal seperti ini. Karena sebenarnya masalah gagal bayar atau telat bayar di aplikasi pinjaman online itu adalah ya permainan mental dan juga ya diberikan atau memang sengaja dimainkan aja oleh DC-nya. Ya, mereka sengaja memberikan kata-kata yang mungkin terdengar ambigu atau bisa multitafsir sehingga teman-teman itu kadang ketakutan. Sebagai contoh, diblokir rekeningnya. Sebagai contoh, diblokir KTP-nya. Terus kemudian akan di blacklist data pribadinya dan lain sebagainya. Ini sengaja dibikin sebuah kata-kata yang ambigu, yang mana sebenarnya kalau di blacklist, diblokir, dan lain sebagainya ini ya untuk internal mereka aja. Di satu grup mereka aja, bukan keseluruhan. Nah, sebagian orang akan mengartikan bahwa, wah KTP saya akan diblokir nih. Nanti diperbankan KTP saya nggak bisa dipakai lagi nih. Nanti KTP saya gimana dong? Dan lain sebagainya. Nggak sampai sejauh itu teman-teman. Ya, jadi itu adalah permainan kata-kata aja. Jadi saya sarankan buat teman-teman tidak perlu diambil hati, tidak perlu diambil pusing. Pelan-pelan aja diselesaikan. Nabung, kerja keras, fokus dan prioritas utama tetap apa? Fokus dan prioritas utama adalah tetap di pekerjaan utama dan juga keluarga teman-teman. Ya, jadi teruslah aktivitas seperti biasa, berusahalah bukan untuk membayar utang, tapi untuk memperbaiki finansial kita agar menjadi lebih baik. Insya Allah nanti masalah hutang ini bisa terselesaikan dengan sendirinya. Ya, seketika perekonomian kalian finansial membaik, pasti yang lain-lain ini akan membaik juga. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Tetap semangat, teruslah berdoa. Jangan lepas doanya, karena dari doa itu bisa jadi akan ada jalan keluar terbaik yang akan kalian dapatkan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.